Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Tabi ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa kembali bersua dan bertemu dalam rangka untuk at-tafaqquh fiddin, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dalam media online seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita dan menjadikan majelis ilmu kita, pertemuan kita ini sebagai sebuah ibadah ketaatan yang bernilai pahala di sisinya dan menjadi sebab-sebab dimudahkannya langkah-langkah kita untuk masuk ke dalam surganya. Allahumma amin, innahu waliyu dzalika wal qadiru alaih. Baik, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Mohon maaf atas keterlambatannya. Ya, seperti biasa, tempat kajian lumayan jauh, jadi baru sekali tiba di rumah dan ya, langsung kita lanjutkan. Sudah lama menunggu ya. Saya lihat tadi linknya sudah terkirim sejak kurang lebih setengah jam yang lalu. Iya, tidak apa-apa insyaallah. Demikian memang ilmu, ya, seorang penuntut ilmu, di antara ciri kesuksesan dan keberhasilan mereka adalah as-sabar, ya, bersabar. Ya, kata Yahya bin Abi Katsir rahimahullahu taala, la yanalul ilm birahatil jism. Ya, ilmu itu tidak diraih dengan santai, nyaman, ya, selalunya mau enak. Ya, ilmu itu tidak diraih dengan ya sukanya mau nyaman, ya, mau enak, tidak mau bersabar. Ya, mafhum mukhalafahnya bahwasanya ilmu ya diraih dengan penuh kesabaran. Ya. Seorang hendaknya bersabar dalam setiap ujian dan tantangannya di dalam menuntut ilmu. Ala kulli hal ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali dars kita dalam membaca kitab Asyrun Mujibatun lin Najah li Fadilati Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badri hafizahullahu taala. 10 jalan-jalan atau faktor-faktor keselamatan oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin hafizahullahu taala. Baik. Berikutnya kita akan lanjutkan. Ya, terakhir kita sudah menyebutkan bahwasanya dari apa yang disebutkan oleh penulis hafizahullahu taala, doa ya yang merupakan kunci dari kunci-kunci kesuksesan seorang hamba dan keberhasilan serta keselamatannya di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, di antara ciri para nabi dan para rasul terdahulu, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah bosan untuk terus-menerus berdoa kepada Allah agar Allah menyelamatkan mereka. Sehingga Allah pun memperkenankan doa-doa mereka serta menyelamatkan mereka dari bala, dari ujian dan bencana yang Allah turunkan untuk kaumnya. Sudah kita sebutkan bagaimana doa dari Nabi Nuh alaihi salam ketika Nabi Nuh berdakwah ya ratusan tahun, bahkan 950 tahun Nabi Nuh berdakwah, namun ya kebanyakan dari kaum beliau menolak dakwah dan ajakan beliau. Akhirnya beliau berdoa kepada Allah dengan mengatakan qala rabbi inna qaumi kadzabun. Wahai Rabbku, sungguhnya kaumku itu telah mendustakan, ya. Faftah baini wa bainahum fathan wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin. Maka bukakanlah antara saya dan kaumku itu pertolongan, kemenangan, dan selamatkanlah saya bersama dengan orang-orang yang beriman ikut bersamaku. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa anjaynahu, maka kami pun selamatkan Nabi Nuh. Perhatikan ya, di mana kunci atau letak keselamatan yang didapatkan oleh Nabi Nuh? Karena doa beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, kami pun selamatkan Nuh dan orang-orang yang bersamanya di atas sebuah perahu al-mashhun,
perahu yang penuh. Kemudian begitu pula Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut ya yang berdakwah dan beliau mendapatkan berbagai macam gangguan dari kaumnya yang mana akhirnya Nabi Lut berdoa, Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Ya Allah selamatkan saya dan keluarga saya dari apa yang dilakukan oleh mereka yakni kaumku. Maka apa? Ya Allah Subhanahu wa taala eh, kemudian kabulkan ya memperkenankan doa beliau, maka kata Allah fanajjainahu wa ahlahu ajma'in. Kami pun selamatkan Nuh dan keluarganya seluruhnya. Ya, kemudian berikutnya kata penulis hafizahullah taala wa du'a Nabiyillahi Yunus alaihi salam. Begitu pula Nabi Yunus alaihi salam ya yang mana Nabi Yunus alaihi salam itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, masih ingat ya kisah Nabi Yunus ketika beliau meninggalkan kaumnya sebelum Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk meninggalkan ya untuk ditinggalkan kaumnya Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya dan akhirnya beliau pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ya ditelan oleh ikan yang sangat besar ya ikan yang eh, besar yang ada di lautan akhirnya menelan beliau dan beliau berada dalam kesulitan yang sangat berat ya bahkan Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan ya, menceritakan di dalam Al-Qur'an kata Allah fanada fid dzulumat. Nabi Yunus berdoa di dalam kegelapan, kegelapan di atas kegelapan. Ya, di dalam perut ikan yang penuh dengan kegelapan, di bawah lautan yang penuh dengan kegelapan, di tengah malam gelap gulita. Ya, bahkan disebutkan dalam riwayat saat itu hujan yang sangat deras, maka beliau berada dalam kegelapan, dipenuhi dengan kegelapan. Ya, maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fanada fid dzulumat. Nabi Yunus berdoa di dalam kegelapan. Apa doanya Nabi Yunus? Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini doa yang sangat agung ya. Ini doa yang sangat agung. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, ya tidaklah seorang hamba berdoa dengan doa ini maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doanya. Maka biasakan doa ikhwan, ya ikutkan doa ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala ya dengan doa Nabi Yunus ini kata Allah fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Maka kami pun kabulkan permintaannya Yunus dan kami pun selamatkan dia dari kesulitan yang dihadapi. Wa kadzalika nunjil mu'minin dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Itu doa dari Nabi Yunus alaihi salam. Kemudian kata beliau, wa qala Allah tabaraka wa ta'ala fi hali Musa wa Harun alaihi salam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keadaan Musa dan Harun alaihi salam. Di mana Nabi Musa dan Nabi Harun juga merasakan kesulitan demi kesulitan di dalam hidup beliau bahkan ketika beliau berdakwah. Ya. Namun di samping kesulitan, ujian dan bencana yang beliau hadapi, beliau tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa kepada Allah dengan mengatakan walaqad mananna. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang Nabi Musa dan Nabi Harun, kata Allah walaqad mananna ala Musa wa Harun. Dan sungguh kami telah memberikan minnah ya kami telah memberikan karunia yang besar kepada Musa dan Harun wa najjaynahuma wa qaumahuma minal karbil azim dan sungguh kami telah menyelamatkan keduanya. Menyelamatkan siapa? Nabi Musa dan Nabi Harun minal karbil azim dari kesulitan yang sangat berat. Taib. Kemudian kata beliau ya yang ada kitabnya yang ada dalam bukunya silahkan dilihat. Kata beliau hafizahullah taala wa hakadha man yata'ammalil Qur'ana al-karimah yajid fihi syai'an katsira min ad'iyatil anbiya'i alaihi wassalam wa su'alihim rabbahum
wattirahihim baina yadayhi fi jami' ahwalihim fa ajaba Allahu da'watahum wa haqqaqa lahum talabatahum wa hakadha sa'iru man iltaja ila rabbil alamin wa da'ahu fa innahu jalla jalaluhu la yukhayyibu 'abdan la yukhayyilu 'abdan da'ahu wa la yaruddu sa'ilan rajahu faman raman najata fid dunya wal akhirah fa alaihi bid du'a. Baik, perhatikan ikhwan, ini nasihat yang luar biasa. Kata beliau, maka demikianlah ketika kita memperhatikan Al-Qur'anul Karim, ketika kita baca Al-Qur'anul Karim, maka kita akan mendapati di dalam Al-Quran itu banyak sekali dari doa-doa para nabi alaihimussalam. Ya, kalau kita baca Al-Quran, maka kita akan mendapati di dalam Al-Quran itu banyak sekali doa. Dari doa-doanya para nabi alaihimussalatu wassalam. Wa su'alihim rabbahum. Permohonan mereka kepada Rabb mereka. Ya, ini menunjukkan apa ya kawan? Menunjukkan bahwasanya manusia-manusia yang termulia saja, manusia-manusia yang paling agung, paling mulia yang Allah ciptakan di dunia ini, mereka tidak pernah luput dari doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita? Ya, kata beliau kalau kita perhatikan Al-Quran, maka kita akan mendapati begitu banyak doa-doa para nabi dan para rasul, serta permohonan-permohonan mereka. Wattirahihim baina yadayhi fi jami ahwalihim. Dan bagaimana mereka berpasrah, ya, pasrahnya mereka di hadapan Allah di setiap keadaan-keadaan mereka. Ini pelajaran penting, ikhwan. Para nabi dan para rasul, itu mereka di setiap keadaan, di setiap keadaan itu selalu pasrah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ajaballahu da'watahum. Maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa dan permohonan-permohonan mereka. Wa haqqaqa lahum talabatahum. Tidak hanya di situ. Allah Subhanahu wa taala mewujudkan setiap permintaan-permintaan mereka. Itu para nabi dan para rasul. Dan kata beliau, wa hakadha sa'iru man iltaja ila rabbil alamin. Maka demikian pula setiap orang yang betul-betul bersandar, yang betul-betul berpasrah, bersandar, menyerahkan segala urusannya kepada Rabbil alamin, wada'ahu, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu jalla jalaluh. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala la yukhayyibu 'abdan da'ahu. Allah tidak akan mengecewakan setiap orang-orang yang berdoa kepadanya. Allah tidak akan mengecewakan, ya kawan. Ya. Cuman kurangnya kita jarang berdoa. Kita jarang minta sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimana Allah ingin mengabulkan dan mewujudkan setiap apa yang kita inginkan kalau kita jarang berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan mengecewakan hambanya yang betul-betul jujur, yang betul-betul berdoa kepadanya, betul-betul memohon kepadanya. Wala yaruddu sa'ilan rajah, dan Allah tidak akan pernah menolak orang-orang yang berharap kepadanya. Allah tidak akan pernah menolak permintaan orang-orang yang berharap kepadanya. Ya. Lihat Nabi, Pak, ya, ikhwan dan akhwat sekalian. Perhatikan. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu diceritakan ketika beliau ada masalah dalam hidupnya. Ya, selevel Nabi saja tidak lepas dari ya ujian, bahkan ujiannya para nabi jauh lebih berat, ya jauh lebih kuat ujian-ujian mereka. Nabi SAW itu ketika beliau ditimpa perkara yang memberatkan beliau, maka kemana beliau? Ya, Nabi SAW kemana untuk mencari solusi? Beliau berdiri untuk melaksanakan sholat dan berdoa mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
wasta'inu bis-sabri was-shalah. Maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran dan salat. Demikianlah seharusnya kita sebagai umat Muhammad SAW ketika kita ditimpa sebuah ujian, masalah dalam hidup ini, maka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdiri, tegakkan salat, ya, perbaiki ibadah kita. Kemudian berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada Allah. Maka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doa dan permohonan-permohonan kita. Kemudian kata beliau, "Faman raman najata fid dunya wal akhirah fa alaihi bid-du'a." Faman rama bermakna arada. Maka barang siapa yang menginginkan keselamatan di dunia dan di akhirat, maka hendaknya dia memperbanyak doa. Ya, kita semua mau selamat ya kan? Ya, ada yang mau selamat? Mau selamat Abid? Oh Abid. Selamat. Oh, siapa namanya satu ini? Temannya Abid, adiknya ya, adiknya siapa? Fahmi. Oh ya, insyaallah. Adiknya siapa lagi? Siapa lagi namanya? Adanya Andi. Andi. Iya, Andi yang di mana? Di Malaka ya? Nam. Iya. Fahmi, mau selamat nggak Fahmi? Nah, Fahmi mau selamat nggak di dunia sampai di akhirat kelak? Mau selamat Fahmi? Oh ya. Sudah berdoa tidak sama Allah hari ini? Sudah ya, betul. Kapan? Tadi selesai. Yakin. Apa doanya Fahmi? Apa doa? Fahmi doa apa sama Allah? Minta sama apa? Minta apa sama Allah? Tua, Tok. Hah? Orang tua. Hah? Minta orang tua? Minta Hah? Doakan orang tua. tanya mau dibuluk kembali lah. Masya Allah. Oh, doa mau ke Bulukumba? Allah sampai. Ya. Diperhatikan Ikhwan, kata penulis Hafizahullah Ta'ala, barang siapa yang menginginkan keselamatan ya di dunia dan di akhirat, maka hendaknya dia banyak berdoa kepada Allah. Jadi Ikhwan wa akhwat rahimana rahimakumullah, cari tempat-tempat terbaik untuk berdoa. Ketika sujud, itu adalah tempat terbaik untuk berdoa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qarabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid, fa'aktsiru du'a." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ketahuilah bahwasanya tempat terdekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sujud. Maka perbanyak doa di situ. Ya, jadi kalau antum sholat, kalau antum sujud, usahakan berdoa. Ya, tapi jangan perpanjang sujudnya antum kalau antum lagi sholat berjamaah. Ya, nanti dikira tidur antum. Orang semua pada naik, antum masih sujud di bawah. Alasannya masih mau berdoa. Ya, kalau antum mau panjang-panjang doa ya sholat sendiri, sholat sunnah sendiri. Atau antum jadi imam, ya, perpanjang imam sholat fardu, perpanjang sujudnya dengan alasan mau memperbanyak doa, ya jangan. Kalau antum mau bebas berdoa, ya dalam sholat sunnah, sholat malam, ya sholat sunnah, silahkan perbanyak doa di situ ketika sujud. Dan juga ketika di akhir tasyahud sebelum salam. Ya, kata Nabi SAW itu diantara tempat mustajabahnya doa. Gak perbanyak doa di situ kan. Sebelum salam, ya baca doa. Ada doa yang diajarkan Nabi SAW kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi, ya Mu'ad, sungguhnya saya cinta kepadamu. Ya, jangan pernah engkau tinggalkan doa ini di setiap akhir sholatmu. Kata para ulama, ini dibaca di akhir tasyahud sebelum salam.
Ya, ada juga yang berpendapat ini dibaca di mana? Setelah salam. Ya, di antara dzikir yang kita baca setelah salam. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni. Allahumma ya Allah, bantulah saya. Tolonglah saya untuk senantiasa berzikir mengingatmu. Wa syukrik. Dan bantulah saya untuk mampu senantiasa bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik. Dan ya Allah, tolong bantulah saya untuk mampu senantiasa memperbaiki ibadah-ibadahku. Allahu Akbar. Ini doa yang sangat agung, ikhwan. Kita tidak akan bisa berzikir kecuali dengan pertolongan dari Allah. Kita tidak akan mampu menjadi hamba yang bersyukur kecuali pertolongan dari Allah. Dan kita tidak akan bisa memperbaiki setiap ibadah dan ketaatan kita kecuali pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhwani wa akhwati rahimana rahimakumullah, sekali lagi perbanyak doa. Mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap waktu-waktu mustajabah, manfaatkan antara adzan dan iqamah. Ya, sebisa mungkin, ya, kalau tidak ada urusan, jangan ngobrol di situ. Ya, berdoa di situ, manfaatkan waktu berdoa. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ad-du'a'u bainal adzani wal iqamah mustajabah. Atau kama qala Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa antara adzan dan iqamah itu adalah doa yang mustajabah. Ya, doa yang mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kapan lagi? Di sepertiga malam terakhir. Ya, sepertiga malam terakhir. Itu diantara waktu mustajabahnya doa. Taib ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian pelajaran dan kajian kita malam ini. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga mampu untuk dicerna dengan baik, mampu menjadi bahan renungan untuk kita semua, dan tentunya yang terpenting adalah mampu untuk kita amalkan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Baik, demikian kajian kita atau pertemuan kita malam ini. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Mana aja lo ini? Baik, tapi bihadzal qadar. Kalau ada yang mau bertanya, kita tutup sampai sini. Saya mau bertanya, Ustaz. Hadits yang menjelaskan tentang keutamaan majelis ilmu yang disebutkan oleh Nabi diantaranya adalah wahafathumul malaikah, dinaungi oleh para malaikat. Apakah itu masuk dalam kategori taklim majelis secara offline dan secara online juga masuk? Allah alam bisawab. Ya, itu diantara kekhususan dan keutamaan majelis offline. Ya, majelis online tidak dapat. Ya, kenapa? Karena dalam hadits disebutkan wa majtama'a qaum, tidaklah sekelompok kaum itu berkumpul. Ini berkumpul, ya fisiknya. Mereka datang berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah, berkumpul di masjid. Maka ya akan diturunkan untuk mereka sakinah, diliputi oleh rahmat dan dinaungi oleh para malaikat. Allah alam bisawab. Ya, itu secara zahir kita pahami haditsnya demikian. Ya, saya tidak tahu kalau di sana ada fatwa dari kalangan para ulama mengenai hal ini. Ya, tapi ya kalau kita baca secara zahir haditsnya, maka yang mendapatkan keutamaan itu adalah orang-orang yang bermajelis secara offline. Ya, namun ya jangan berkecil hati, ya. Karena kaidah mengatakan ma la yudraku kullu la yutraku jullu. Apa yang tidak mampu kita dapatkan secara keseluruhan, maka jangan tinggalkan keseluruhan. Jangan katakan ya karena tidak ada majelis offline akhirnya kita tinggalkan juga majelis online. Tidak. Kita tetap berharap Allah menganugerahkan kepada kita as-sakinah, ketenangan dalam kajian kita walaupun mungkin kajiannya adalah kajian online seperti ini. Dan boleh jadi kajian online seperti ini itu manfaatnya lebih besar, keberkahannya lebih besar, ya,
kalau kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentunya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi ya bukan berarti ketika di sana ada kajian, ya kajian online seperti ini. Kalau kita bukan berarti ketika di sana ada kajian offline kemudian kita tinggalkan hanya karena ada kajian online, tidak. Tetap kajian offline itu jauh lebih baik ya tentunya karena ada keutamaan-keutamaan khusus yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan berarti juga kita tinggalkan kajian online, ya tidak, ya kita ambil apa yang mampu untuk kita ambil dan kita berharap semoga dengan itu amalan yang kecil itu bisa amalan yang sedikit ya dan kecil seperti ini ya bisa menjadi pahala kebaikan untuk kita. Sebagian para ulama mengatakan rubba amalin sogirin yukabbiruhun niyah. Boleh jadi ada amalan yang kecil, terlihat kecil namun dibesarkan karena niatnya yang ikhlas, ya harapannya yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu alam bissawab. Kita juga sampai sini ya. Ini sudah tengah malam ya. Sudah mau istirahat. Barakallahu fikum jami'an. Semoga Allah mudahkan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.